Mereka memakai pemutih, garam, dan permen Yupi untuk merampok brankas bawah tanah yang dijaga ketat. Cara mereka merampok dan strategi pelariannya luar biasa. Saat teman-temannya sibuk merampok, mereka justru mengembalikan sebagian uang. Sangat berbahaya. Apa ini untuk mempermainkan polisi? Jimmy menggali terowongan. Ia tak sengaja melubangi dinding. Dia menemukan saluran pipa plastik. Temannya berkata bahwa itu adalah saluran udara. Ternyata, di atasnya adalah stadion balap mobil. Tak lama, akan balap Coca-Cola 600 di akhir pekan. Balapan ini sangat populer. Bahkan ratingnya mengalahkan NBA. Di hari H, massa berkerumun untuk membeli tiket. Uang langsung masuk ke brankas bawah tanah melalui pipa-pipa ini. Cepat dan aman. Jimmy yang dipecat karena pincang, tiba-tiba memiliki ide. Dia memutuskan untuk merampok brankas bawah tanah tadi. Ia bersekongkol dengan Millie dan Clyde, saudaranya, serta Yo, ahli bobol brankas yang masih di penjara. Yo berkata itu mustahil. Brankas jenis IT dilengkapi dengan sensor kejut. Bersin saja bisa membuat alarm berbunyi. Jimmy berkata ia punya solusi. Sekarang, ada penggalian. Alarm dimatikan. Rampok saja sebelum penggalian usai. Tapi, masa tahanan Yo masih 5 bulan. Jimmy sudah memikirkan semua. Clyde akan membantu Yo. Hari H perampokan, ia akan mengeluarkan Yo. Setelah meledakkan brankas, Yo akan dikembalikan ke penjara. Yo tertawa mendengar rencana ini. Ia memiliki syarat, yaitu mengajak kedua adiknya bergabung. Mereka setuju. Jack dan Brian bodoh dan suka bergosip. Jimmy dan Clyde tak punya pilihan dan merekrutnya. Setelah bersiap, mereka berenam membuat 3 tim dan berpencar. Langkah pertama, Jimmy menyelinap ke kantor, lalu mencuri denah terowongan. Millie di rumah mengurus kecoa dan mengolesinya dengan kutek. Langkah kedua, Clyde menabrakkan mobilnya ke toko, lalu masuk penjara demi membantu Yo. 3. Di jam pulang kerja, Millie memesan kue tanpa nama pengirim untuk kantor. Saat para karyawan makan kue, Jimmy sengaja menabrak mobil wanita ini. Setelah ia selesai dan kembali ke kantor, waktunya pulang kerja. Pintu brankas otomatis terkunci. Sisa kuenya juga lupa dibereskan. Malamnya, Jack dan Brian membawa kecoa warna-warni dan menuangnya ke pipa. Kecoa akan mendatangi kue di dalam brankas. Esoknya, mereka masuk ke brankas dan melihat banyak kecoa di sana. Petugas hama dipanggil. Jack dan Brian menyamar dan melaporkan warna kecoanya. Dengan begitu, mereka tahu pipa mana yang tersambung dengan brankas. Di hari pertandingan, Clyde dan Yo kabur dari penjara. Yo sengaja minum air kotor. Ia muntah-muntah dan dibawa ke klinik. Lalu, ia izin ke toilet. Bersama Clyde, ia masuk ke pintu rahasia menuju ruang kerja. Kenapa bisa ada pintu rahasia? Mungkin dulu ada yang membuatnya untuk kabur. Saat truk barang datang, mereka memasang kotak kayu di dasar mobil dan berhasil lolos. Lalu, mereka masuk ke mobil yang sudah disiapkan. Semua ini merupakan perhitungan rencana. Mereka bertiga pergi ke tempat lomba. Sesuai rencana, teman Yo yang disuap berpura-pura membuat onar. Jadi, seluruh sipir menutup gerbang supaya tak ada yang curiga kalau Yo dan Clyde hilang. Jack dan Brian merusak generator listrik sehingga seluruh sistem mati dan hanya bisa menggunakan tunai. Dengan begini, uang tunai akan makin banyak. Yo, Clyde, dan Jimmy berkumpul di bawah tanah dengan bahan sehari-hari. Yo membuat bom. Ia bahkan menulisnya di din supaya mereka paham. Bom masuk ke pipa brankas dan meledakkan pipa di sana. Mereka lalu menyalakan pompa udara. Prinsipnya seperti vacuum cleaner raksasa. Dengan mudah, uang tersedot ke kantung plastik. Tapi, asapnya keluar dari pipa lain. Petugas jadi curiga. 2 satpam turun memeriksa. Mereka menemukan sumber asapnya. Saat dibuka, ternyata ada seorang petugas yang merokok. Pria ini ternyata juga komplotan perampok. Ia berhasil mengalihkan perhatian satpam. Tak lama, kantung mereka penuh dengan uang.
Jack dan Brian menyetir mobil pergi. Tapi, mereka dihalangi pintu besi. Pintunya terkunci. Makin lama di sini makin bahaya. Yo bergegas membantu mereka. Untung saja, Yo melihat kalau ada rantai tersangkut. Mereka memindahkan uang itu ke truk pickup. Yo dan Clyde menyetir ke kantor pemadam kebakaran. Teman Yo tahu pertandingan hampir usai dan memulai aksi selanjutnya. Para napi menutupi jendela dan CCTV dan memicu alarm kebakaran. Seperti rencana, sipir segera memanggil pemadam. Yo dan Clyde yang sudah menyamar dan menunggu menyelinap ke mobil pemadam. Mereka berdua kembali ke klinik. Rencana mereka berjalan mulus. Yo meninggalkan truk pickup berisi uang di pompa bensin. Ia lalu lapor polisi. Uang yang dicuri dikembalikan ke kantor balap. FBI mengirim agen handal untuk menyelidiki. Jimmy sudah menghapus jejaknya di TKP. Sangat susah dilacak. FBI tahu Jimmy dan Clyde sering mengunjungi Yo. Tapi, karena sipir takut dipecat, ia berkata tidak terjadi apa-apa di penjara. Karena tak ada bukti dan alibi yang sempurna. Agen FBI sangat stres. Apalagi saat tahu bos balap mobil menginginkan kasus ditutup, karena uangnya sudah diganti asuransi. Apa mereka benar-benar mengembalikan uang curian? Tentu saja tidak. Ternyata, semuanya adalah jebakan. Saat pintu besi itu terkunci, itu kerjaan Jimmy yang menghalangi sensor dengan magnet kulkas. Jadi, saat ia datang membantu untuk mengulur waktu Yo dan dua adiknya. Saat itu, Millie menyedot beberapa kantung lagi untuk Jimmy, Clyde, dan Millie. Yo menyuruh Clyde memasukkan tangan palsunya ke plastik dan mencampurnya dengan sampah biasa. Mereka bertiga mengikuti GPS di tangan palsu dan mengambilnya lagi. Uang ini bukan untuk mereka sendiri, karena mereka takut Jack dan Brian bermulut ember. Akhirnya, mereka semua mendapat bagiannya. Teman Yo juga dapat. Wanita petugas brankas juga dapat uang untuk memperbaiki mobil. Bahkan, tangan palsu juga dapat bir. Jimmy mengembalikan sebagian uangnya, karena mereka tahu, bos balap mobil akan menghentikan penyelidikan. Bagaimana Jimmy tahu kalau penyelidikan berhenti? Ia sengaja tidak melunasi tagihan telepon. Kalau FBI membayar tagihannya, berarti ia disadap, dan penyelidikan masih berlangsung. Kalau nomornya mati, berarti ia sudah aman. Meski film ini agak berhayal, tapi alurnya berkaitan, dan adegannya sangat lucu. Meski di internet ratingnya rendah, tapi aku suka. Aku kaki minyak. Kalau suka like. Sampai jumpa.